Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh diam sejenak dari segala kesibukan kami dalam beberapa waktu ke depan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berbicara bagi kami. Kami siap mendengarnya itu Tuhan. Hamba-Mu boleh terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau Allah tidak terbatas. Allah yang mempunyai otoritas dan kuasa yang mampu untuk memberikan lagi pengetahuan-pengetahuan baru dalam kehidupan kami, untuk kami lebih mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nggak enak badan, sakit. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, pernah nggak Bapak Ibu dengar kata-kata yang seperti ini? Ingat, perkataanmu adalah bukan. Setiap kata-kata yang keluar itu adalah apa? Doa. Bisa ya? Setiap kata-kata adalah doa. Bisa itu terjadi bagi kita. Ya? Kalau orang mendatangkan kebaikan bagi kita, kita aminin, berkat buat kita. Tapi kalau orang datangkan sesuatu yang buruk bagi kita, kita tolak, kutuk itu tidak akan mempan bagi kita. Jadi perkataan itu adalah doa. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa saya katakan? Hari ini kita akan melihat satu topik yang menarik. Ya, kalau bulan ini kedatangan Raja Damai, dan hari ini kita akan membahas firman menjadi daging atau firman menjadi manusia. Bisa ya? Firman yang setiap dari mulut Allah keluar. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah adalah firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi kembali dengan apa yang dikatakan Allah. Kalau Allah katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya jangan. Waktu kita menghadap Allah lain di hadapan kita, maka kita tidak akan berkenan bagi Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perkataan kita adalah doa itu amin bagi kita orang percaya. Tapi kalau kita nggak percaya kepada Yesus, itu tidak akan jadi apa-apa. Orang mau kutukin kita tidak akan mempan. Orang mau buat kita apapun tidak akan mempan terhadap kita. Karena kembali lagi, tidak ada kuasanya. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, waktu lakukan sesuatu lewat perkataan kita kepada orang lain, itu bisa mungkin kena. Orang itu nanti kayaknya nggak umur panjang, bisa mati dia. Karena apa? Perkataan kita adalah doa. Dan ingat, sebagai orang percaya, itulah firman. Baik tidak baik yang keluar dari mulut kita perlu kita jaga. Maka itu jangan kita sekali-kali katakan anak kita apa? Anak jahat, anak bajingan, anak begini. Jangan. Karena itu doa kita. Dan itu firman. Dia tidak akan kembali sia-sia, tapi itu akan terjadi. Tapi mari kita katakan buat anak-anak kita yang masih bertumbuh, kamu anak yang ganteng, kamu anak yang cantik, kamu anak yang berhasil, dan besok lusa kamu diberkati Tuhan. Amin? Amin. Jangan keluarkan kata yang sia-sia, karena ingat, setiap perkataan kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Nah, kita hari ini membahas mengenai firman yang menjadi daging atau manusia. Mari kita buka dasar firman Tuhannya dari Yohanes pasal yang pertama. Kita akan baca sampai ayat yang kita akan baca sampai ayat yang ke-8 saja. Kita akan silih berganti. Sebenarnya ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, tapi ayat yang paling penting aja yang kita baca. Dan nanti saya baca ayat 9, 10, dan 11, 12. Oke, kita akan silih berganti. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, firman yang telah menjadi manusia. Ayat yang pertama dia katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sesuatu dijadikan oleh dia
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ayat 9 saya baca sekali lagi. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10 dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak tidak menerimanya. Ini kembali lagi kepada Yesus. Dunia dijadikan oleh Dia, tapi dunia tidak menerima. Ayat 11 dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa dia? Bangsa Yahudi. Maka itu setiap kita yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Ayat 12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Memang ada orang yang tidak percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, tidak akan percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Kok Allah bisa beranak? Nah ini. Tapi kita perlu sadari, sebagai orang percaya kita perlu bangga bahwa apa? Yesus itu adalah anak Allah, Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dan ingat, di luar dari Yesus tidak ada yang bisa buat mujizat selain Yesus. Hanya Dia. Kalau Dia bukan Allah, bagaimana Dia bisa lakukan mujizat? Karena Dia Allah, Dia mampu melakukan itu, dan Dia hidup kembali untuk menyatakan bahwa Dia memang benar-benar Allah yang menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kalau kita lihat ya, hujan salju turun ke bumi, akan kembali lagi ke atas nggak? Kemarin saya dengar sekecap berita heboh bahwa hujan mulai dari Pancoran ke Jakarta Selatan itu hujan es. Pernah tahu Bapak Ibu hujan es? Itu kemarin terjadi hujan es. Dan esnya benar-benar seperti es batu yang kita minum es campur. Wah, es hujan gitu ya. Nah, sekarang kalau air yang jatuh dari langit atas menjadi es, kembali lagi ke atas es enggak? Pasti tidak seperti itu. Tetapi hujan dan salju, air ini yang membasahi bumi, sebenarnya baik untuk tumbuh-tumbuhan, supaya disegarkan. Nah, begitulah firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang barusan kita baca, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dari pembahasan kita kesempatan hari ini, firman menjadi daging atau manusia. Yang pertama, sifat firman Allah itu sendiri. Dan yang kedua yang kita akan bahas, kuasa firman Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kita akan bahas, tanggapan kita terhadap firman Allah itu sendiri. Bagaimana kita? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sulit untuk kita cerna kalau bukan kita hidup dan ada bersama-sama dengan Kristus. Karena firman ini tidak bisa pakai logika. Seperti saya katakan kemarin, kalau saya tambah istri saya bukan dua, tapi jadi satu. Firman Tuhan katakan apa? Saya mengambil calon istri saya ini bukan lagi dua, tapi satu dalam daging. Nah, ini kadang-kadang secara logika memang gak masuk akal, tetapi secara iman percaya itu jadinya. Jadi kalau saya dengan istri saya ini bukan lagi dua, satu. Apa yang saya rasakan, istri saya juga rasakan. Apa yang istri saya rasakan, saya juga rasakan. Nah, lagu duniawi katakan 1 tambah 1 bukan 2 jadinya, tapi
satu aku, satu istri saya jatuh cinta. Ini banyak yang memang kita tidak mengerti. Karena apa? Tidak masuk logika. Sebab kita di luar dari kehendak Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan melihat dengan mata iman kita. Kita akan melihat bagaimana hal-hal yang tersembunyi itu disingkapkan bagi kita orang percaya. Nah, yang pertama, kalau kita lihat sifat firman Allah. Frase ini firman Allah juga firman Tuhan, atau firman saja menunjukkan kepada berbagai situasi dari Alkitab. Oleh sebab itu dari pertama, ya, dari bagian yang pertama ini dia katakan istilah ini dengan jelas pertama-tama mengacu kepada segala sesuatu yang telah diucapkan Allah secara langsung. Contohnya kepada Adam dan Hawa. Jangan kamu makan kamu akan mati. Itu firman Allah. Mereka makan mati enggak? Memang saat itu mereka tidak mati secara jasmani. Nah, kalau orang tidak di dalam Kristus, mereka berpikir bagaimana mungkin mati, kok mereka tetap hidup kok. Nah, ini karena mereka tidak tahu. Sebab kematian rohani yang dimaksudkan Tuhan itu berarti kita ada dalam cengkraman kegelapan, kebinasaan. Itu mati secara rohani, bukan jasmani. Jasmaninya nanti, tapi Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Kembali lagi, firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu berlaku. Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu, mati secara rohani, bukan jasmani. Nah, ini yang paling penting. Ini yang pertama, Adam dan Hawa. Dan bukan cuma Adam dan Hawa, Allah juga berfirman kepada Abraham, pergi. Coba, waktu Abraham disuruh pergi, dia tahu nggak tempat yang dia tuju? Sebenarnya dia nggak tahu, tapi Allah katakan apa? Nanti akan kuberikan, ya, ku kasih tahu tempatnya. Tapi pergi dulu, mau melangkah nggak? Nah, ini firman Tuhan. Tapi bagi orang yang nggak percaya kepada Yesus, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin? Kalau kita mau pergi ke satu daerah itu tempat tujuannya kita nggak tahu. Bagaimana coba? Itulah manusia dengan akal logika. Kalau mau pergi ke satu tempat harus ada tempat yang jelas sebagai tempat tujuan. Tapi untuk Allah tidak seperti itu. Kalau Allah katakan, ya Naaman, pergi. Saya ingat waktu saya dari Indonesia Timur, dari kota Ambon itu, ya, Maluku, datang ke Jakarta. Saya nggak tahu tujuan saya kemana. Saya jalan nggak? Hanya dengan iman bodoh-bodoh. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, kenapa saya enggak? Jalan. Sekalipun sampai di Jakarta mesti jadi gembel dulu. Puji Tuhan, masih hidup sampai sekarang kan? Amin enggak? Itulah langkah iman. Tapi kalau saya katakan, saya dari Indonesia Timur ke Jakarta, aduh, enggak ada tempat tujuan, gimana? Enggak akan bisa pergi. Karena apa? Logika sudah main. Enggak ada duit, nggak ada persiapan, nggak ada ini, nggak ada ini. Waduh, makan apa di sana? Mati nanti, mati. Bisa ya? Tapi buat Tuhan tidak. Waktu kita lakukan dengan langkah iman kita, Allah akan pelihara kita. Ini yang pertama. Ini kepada Abraham, Ishak. Allah juga berfirman. Yakub, Allah juga berfirman. Ini kejadian-kejadian yang di dalam Alkitab, bahkan sampai Musa. Ya, Musa waktu dipanggil, Musa katakan buat Allah apa? Saya nggak pandai berbicara Tuhan. Bagaimana saya mau dipakai oleh Engkau? Tapi Tuhan bilang apa? Pergi. Pergi. Coba, Musa sekejap jadi Tuhan. Yang jadi demi siapa? Abangnya. Waktu Tuhan suruh pergi, abangnya udah menanti dia. Dan waktu berbicara kepada Firaun bukan lagi Musa, tapi abangnya. Mesti begini. Coba. Jadi Musa cuma sampaikan ke abangnya. Dia tidak pandai berbicara, tapi dia sampaikan saja, sudah. Bahkan tongkatnya, begitu Harun pegang, Harun jadi ular. Bisa ya? Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, memang firman itu
tidak akan kembali sia-sia. Dan firman itu tidak bisa dijangkau oleh logika. Karena firman Allah itu adalah ya dan amin. Dan hanya orang-orang yang memang benar-benar mengerti di dalam Tuhan, dia akan mengerti. Di luar Tuhan tidak akan mengerti. Masa sih Tuhan katakan begitu? Masa sih? Iya. Karena apa? Logika kita yang main. Sama Tuhan gak boleh pakai logika, tapi pakai iman. Ini yang pertama. Yang kedua, dari bagian yang pertama, di samping berfirman secara langsung, Allah juga berfirman melalui para nabi. Jadi Bapak Ibu, para nabi itu Allah panggil mereka, Allah pakai. Kita lihat ya, Musa dipanggil oleh Allah, ayo bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia pakai. Dan waktu Musa katakan sesuatu dan Harun lakukan itu buat bangsa Israel, itu terjadi. Kejadian yang paling luar biasa dan sampai saat ini mujizat yang besar yang buat Musa, mereka bisa menyeberang, bisa ya, tanpa sedikit pun air mengena mereka. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang memang tidak masuk di akal dan memang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Ini yang kedua. Jadi dia pakai para nabi. Yang ketiga, hal yang sama berlaku bagi apa yang dikatakan para rasul dalam perjanjian baru. Rasul-rasul itu dalam perjanjian baru kita tahu ya, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Termasuk rasul terakhir adalah Paulus. Sekalipun dia dengan penderitaan dia, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan yang lebih luar biasa, Petrus, mas perakut punya dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Orang lumpuh berjalan. Nah ini luar biasa. Ini hal-hal yang memang tanpa kita sadari dan tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Karena firman Allah itu ya dan amin. Oleh sebab itu, tidak cukup bagian yang ketiga dari bagian yang pertama ini. Yang bagian pertama, poin yang keempat, dia katakan begini. Lagi pula segala sesuatu yang dikatakan Yesus adalah firman Allah, karena dia itu juga Allah. Ini sangat gak masuk akal buat orang yang tidak percaya. Saya bangga. Saya punya konten, banyak orang-orang protes, dan saya katakan buat istri saya uring-uringan. Saya bilang, saya bangga. Ternyata yang lihat konten saya itu, dan saya nggak perlu jawab, yang jawab mereka sendiri. Luar biasa nggak? Ini luar biasa. Maka itu saya katakan, kalau orang yang di luar Yesus tidak akan sampai akal pikiran mereka, karena akal pikiran manusia terbatas. Tetapi kalau dengan akal pikiran lewat iman, wah itu luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, saya mau katakan kalau bikin konten siap-siap. Siap-siap. Apalagi sekarang konten-konten baru ya, yang lagi menarik-menarik. Kita mesti siap. Waktu kita buat, kita siap nggak dikritik? Kalau nggak siap dikritik, jangan. Terbuka kan? Siapa saja. Pendapat orang boleh saja. Tapi ingat, perlu juga kita berhikmat untuk tanggapin. Karena jangan sampai kita terjebak. Itulah cara iblis untuk menjebak kita. Bagaimana kita harus berhikmat. Nah ini yang saya perlu katakan. Oleh sebab itu, Yesus itu Allah itu sendiri. Dan dia katakan firman, ya firman. Jadi. Ada cerita bahwa Yesus waktu masih kanak-kanak, dia buat burung-burungan lewat tanah liat. Ini tanah liat. Tapi bagaimana burung ini hidup? Waktu dia hembuskan rohnya, hidup. Dan ini mujizat terbesar. Semua kitab ada. Cuma yang memang gak ada dalam Alkitab, karena Yesus masih kecil, belum buat mujizat. Tapi dia adalah Allah yang dapat berjalan di atas air, yang dapat bangkit dari antara orang mati dan lahir
Itu bukan lewat darah dan daging. Bisa ya? Firman Allah. Firman Allah kepada Maryam katakan apa? Maryam, engkau akan mengandung. Allah cuma berfirman. Tapi kalau orang di luar Yesus tidak akan masuk akal. Bagaimana mungkin sih seorang wanita tanpa perkawinan bisa mengandung? Iya, nggak masuk akal. Karena akal pikiran kita terbatas. Tapi kalau kita orang percaya dengan akal pikiran kita, Allah bekerja dalam hidup kita, ya dan amin. Maryam, engkau akan mengandung dari roh Allah. Roh Allah. Engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang disebut siapa? Yesus. Yesus adalah Allah. Ya dan amin. Tidak bisa dipungkiri. Karena dia bukan hasil dari pernikahan, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Itulah luar biasa. Jadi kalau orang katakan begini, Yesus lahir, mana bidannya? Ya, dia Allah, kenapa mesti ada bidan? Bisa ya? Kita manusia oke, bisa ditolong oleh orang lain. Tapi kalau Allah, dia nggak perlu itu. Ya dia lahir saja. Dan dia tunjukkan bahwa dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan kealahannya untuk sekejap menjadi manusia. Itulah firman Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi yang disebut Yesus. Ini luar biasa. Jadi segala sesuatu dikatakan Yesus adalah firman Allah karena dia itu juga adalah Allah. Ya dan amin. Yang kelima dikatakan dari bagian yang pertama ini, firman Allah adalah catatan tertulis tentang apa yang dikatakan oleh para nabi rasul dari Yesus Kristus, yaitu di dalam Alkitab. Bapak Ibu, kalau orang nggak percaya Alkitab, ada orang katakan begini, ada buku lain selain dari Alkitab, silakan. Tapi saya mau katakan, kalau kita tidak percaya kepada Alkitab, percuma. Ini 100% firman Allah. Memang ada orang katakan begini, kalau Alkitab itu firman Allah, kenapa diterjemahkan dalam berbagai bahasa? Halo, Allah mengerti nggak bahasa kita? Bapak Ibu, barangkali istri saya orang Sumatera, dia berbahasa, saya bisa saja nggak mengerti, tapi Allah mengerti nggak? Allah yang ciptakan. Oleh sebab itu, boleh diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Allah mampu untuk menerangi dan memberikan pengertian yang jelas kepada setiap orang yang membaca. Jadi jelas. Kalau kita nggak percaya lagi kepada Alkitab, percuma kita percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, pasti kita percaya kepada kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Alkitab. Ini sebagai orang percaya. Maka itu kita bersyukur kalau kita menjadi orang percaya kepada Yesus. Dan yang keenam dari poin yang pertama ini, dari bagian pertama, walaupun tidak setingkat dengan kuasa Alkitab sendiri memberitakan yang diucapkan pengkhotbah atau nabi-nabi di dalam gereja dewasa ini dapat disebut sebagai firman Allah. Bapak Ibu, jadi kalau ada orang siapapun yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, sampaikanlah. Tapi ingat, harus dari Alkitab. Jangan juga orang berdiri di mimbar ini tapi tanpa buka ayat Alkitab, dia sudah berkhotbah. Ini perlu dicurigakan. Karena apa? Yang dia sampaikan ini firman Allah atau siapa? Maka itu kalau yang disebut dengan menyampaikan firman Allah, kebenaran harus benar-benar ada dasarnya. Apa yang perlu kita bicarakan hari ini? Mengenai keuangan, ada dalam Alkitab. Mengenai apa lagi? Manajemen, ada dalam Alkitab. Mengenai teknik, ada dalam Alkitab. Teknik yang pertama siapa coba? Nabi Nuh. Coba, dia buat kapal itu punya teknik tersendiri enggak? Ukurannya segala macam, orang tertawa. Tapi waktu air bah datang, dia selamat enggak? Ini luar biasa.
Jadi kalau soal pertanian, ada dalam Alkitab. Soal minyak yang menjadi obat, ada dalam Alkitab. Apalagi coba? Jadi semua ini yang disebut kitab kehidupan. Jadi kalau orang percaya kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan, firman Allah di dalamnya, ya dan amin. Ya dan amin. Walaupun tidak setingkat dengan kekuasaan Alkitab sendiri memberitakan, yang diucapkan pengkhotbah atau nabi-nabi di gereja dewasa ini dapat disebut firman Allah. Tapi ingat, kalau sampai dibahas bahwa saya hari ini berkhotbah tapi tidak ada dasarnya, tinggalkan. Jangan-jangan itu nabi palsu. Tapi kalau benar-benar dia dari Allah, dia akan membuka kebenaran firman Allah. Inilah dasar. Jadi kalau kita mau berkhotbah, di sana ada nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada kuasa dan urapan dari Allah itu sendiri di dalam Yesus. Itu ya dan amin. Dan itu sah sebagai orang percaya. Nah ini yang keenam. Oleh sebab itu yang keenam, ini ada Petrus menyatakan bahwa apa yang diterima para pembaca melalui pemberitaan firman adalah firman Allah. Jadi ini Petrus sendiri katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 25, dia katakan begini. 1 Petrus 1 ayat 25. Ya, dia katakan demikian. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat 25. Petrus katakan jelas, tegas. Oleh sebab itu, Petrus mengarahkan Timotius untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tanpa kita ucapkan sesuatu kepada orang lain, ya, tanpa kita katakan siapa Yesus itu kepada orang lain, lewat kita orang akan mengenal. Karena menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita nggak bisa simpan identitas saya. Orang pasti tahu, Pak, Bapak orang Kristen ya? Iya. Bisa umpat nggak? Nggak bisa umpat. Karena beda. Orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena ada firman-Nya di dalam kita. Firman-Nya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan juga katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Waktu kita mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus, kita juga mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa pungkirin. Itulah firman Allah yang ada dalam kita, yang bekerja secara dinamis keluar dengan setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Ini akan muncul, dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, bagian poin yang ke-6 yang kedua ini, dari bagian pertama, poin ke-6, bagian 2, dia katakan begini. Bagaimana dengan seorang yang menerima nubuat atau pernyataan di dalam kebaktian? Nah, ini kembali lagi nih. Kalau ada seseorang yang menerima pernyataan itu, nubuat, setuju nggak? Bisa ya, bisa tidak. Kalau ya, harus kita uji. Maka itu Bapak Ibu, sekarang ini ada banyak WA ya, yang menakutkan. Tolong doakan, kumpul pasukan doa, begitu ya. Saya bilang buat apa? Katanya ada yang melihat bahwa di Indonesia ada begini. Kita patahkan dalam nama Yesus. Kutuk diubah menjadi berkat. Jangan membuat takut. Orang yang percaya kepada Tuhan itu nggak perlu takut. Karena apa? Tuhan memberikan buat kita apa? Bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Yang kita akhirnya bisa memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Bukan roh ketakutan. Maka itu perlu nih, kita perlu menyadari, dan setiap kita yang mau menyampaikan sesuatu perlu tanya sama Tuhan dulu. Tuhan, ini benar nggak? Jangan sampai bukan kita dipakai Tuhan, tapi kita menyampaikan firman bukan firman Tuhan, tapi kutukan dari iblis buat bangsa dan negara kita. Kita patahkan.
kita datangkan berkat supaya kita semua diberkati. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, yang hal-hal yang menakutkan, katakan begini, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Ya kalau enggak, kalau Tuhan mau panggil saya mati di mimbar ini, bisa mati enggak? Ya kenapa tunggu gempa dulu? Enggak. Kalau ada gempa ya udah, itu berarti memang ya teman, kamu mati nanti pas gempa yang berikut ya. Entah di bulan Desember atau Januari baru kamu mati. Itu Tuhan udah tentukan. Jadi kalau Tuhan yang belum tentukan, jangan takut. Jalankan. Mati itu tidur pun besok bangun, gak bangun lagi. Itu mati. Tapi kalau masih bangun berarti hidup. Begitu aja. Jadi gak perlu takut. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Paulus menandaskan bahwa berita tersebut harus diuji oleh nabi yang lain. Maka itu dalam gereja kalau ada orang bikin nubuatan, Bapak Ibu jangan takut. Apalagi Bapak Ibu yang ya boleh kita gereja mana saja ya, nggak datang ke El Syama nggak apa-apa. Tapi ingat, waktu kita ada di tempat-tempat tertentu, waktu ada apa-apa jangan takut. Katakan gini, Tuhan, benar nggak Tuhan? Kalau nggak benar Tuhan, berikan saya damai sejahtera. Karena saya tahu Tuhan memberikan dalam diri saya roh, bukan roh ketakutan. Ingat, jangan sampai kita diintimidasi. Itu cara iblis. Jadi diuji. Uji bagaimana? Uji. Katakan buat Tuhan. Karena ini ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Jadi nggak perlu takut. Hal-hal memang membuat kita ketakutan. Dan ketakutan ini kalau kita pelihara membuat kita cemas. Kecemasan ini kalau mengikuti kita terus bagaimana? Akhirnya bisa minum obat penenang nggak habis-habis. Karena apa? Takut terus. Jangan-jangan mau tidur, aduh nanti saya nggak bangun lagi. Wah, kenapa mesti takut? Bisa ya? Ini yang kedua. Yang kedua dikatakan kuasa firman Allah. Nah, firman itu mempunyai otoritas dan kuasa. Firman Allah tetap teguh di surga. Namun firman itu tidak statis. Firman Allah itu dinamis, penuh kuasa dan melakukan hal-hal yang besar. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kita, ibu bapak, jemaat yang dikasihi, katakan begini, dalam nama Yesus, bersama Yesus saya lakukan perkara besar. Ada keberanian. Karena firman itu dinamis. Dia bekerja terus. Ingat, perkataan kita adalah doa. Tuhan hanya sejauh doa. Apapun yang kita katakan, bercakap-cakap dengan teman, itu pun doa. Jadi jangan kita katakan teman kita, kamu jelek. Jangan. Kamu cantik, kamu ganteng. Wah, kamu luar biasa diberkati. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Supaya di mana teman-teman kita yang bersama-sama dengan kita, keluarga kita, merasa berkat itu yang mengalir lewat setiap firman yang keluar dari mulut kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita katakan, kamu mati. Maka itu kalau orang menghujat, menghina Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita nggak perlu bela. Biarkan saja. Ya perlu juga kita sampaikan firman buat Tuhan. Tuhan, kehendakmu yang jadi. Tinggal Tuhan yang mengambil keputusan. Panjang hidupnya atau singkat. Gitu aja kan? Jadi kita nggak perlu. Tuhan kita nggak perlu dibelain. Dan Tuhan nggak perlu pembelaan kita. Justru Tuhan yang akan membela kita. Itulah firman Allah. Ya dan amin. Nah, bagian pertama dari kuasa firman Allah adalah firman kreatif. Sekarang kita lihat ya, zaman sekarang ini zaman apa nih coba, Bapak Ibu? Tahu nggak? Kenapa orang bekerja dari rumah? Anak saya nih enak aja, bekerja dari rumah. Begitu ada orang sekali-sekali keluar, saya bilang enak juga kamu ya. Jadi biar nggak stres sekali-sekali keluar kan, dia nikmati. Cuma kemarin hujan es dia nggak tahu. Jakarta Selatan penuh dengan hujan es, batu-batu kiri kanan gitu ya. Tapi coba kita lihat, ya. Zaman sekarang ini zaman kreatif.
Maka itu saya juga, istri saya ini kadang-kadang kepo lihat anak saya. Yang satu sih dia nggak kepo, yang kecil ini dia kepo. Akhirnya dia buka-buka dilihat, ih, kesetoh bana ada beritanya loh. Saya bilang aneh-aneh aja, biarkan aja, jangan bikin pusing gitu kan. Masing-masing jalankan hidup, bisa ya. Yang penting di jalur yang benar. Waktu kita sampaikan sesuatu, kita sampaikan firman Allah. Jadi dimanapun kita sampaikan itu, ingat, sebagai orang percaya kita keluar dari mulut kita itu firman Allah. Waktu kita katakan gini, dasar kamu jelek, jangan. Aduh, minta ampun. Tarik perkataan kita, Tuhan berkati dia. Kenapa? Benar-benar orang itu jadi jelek. Bukan cuma tampangnya aja, wajahnya jelek, sifat pun jadi jelek. Bisa ya? Semuanya jadi jelek. Jangan-jangan dia dapat kekasih pun jelek gitu ya. Tapi janganlah. Kita semua diberkati. Semua supaya ada di dalam kasih Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya. Yang kedua, dari bagian yang kedua, poin yang kedua, kuasa firman Allah. Firman Allah juga berkuasa untuk menopang ciptaan. Nah, kenapa firman Allah juga diciptakan untuk menopang ciptaan? Orang mau katakan apa buat kita, kita mesti katakan begini. Tuhan ciptakan saya itu sempurna adanya. Karena apa? Kita gambaran Allah enggak? Waktu Allah mau ciptakan manusia, dia katakan apa? Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan diri. Ya amin. Itu firman Allah. Jadi kalau orang katakan gini, ya neman, botak, pendek, hitam lagi, saya katakan puji Tuhan. Saya suka balas dengan gini, iya, lagu saya lagu hitam manis tuh banyak, ya. Hitam kereta api, saya si hitam, banyak yang antre menunggu, bisa ya? Kereta api udah hitam, gitu kan? Apa asapnya ngebul, ya? Muka-muka bisa belepotan, tapi coba banyak yang antre naik nggak? Naik. Jadi kita bersyukur. Siapapun kita, orang katakan kita pun apa, kita katakan buat diri kita sendiri. Kamu itu luar biasa. Kamu gambaran Allah yang sempurna. Apalagi kita di dalam Yesus. Sempurna nggak? Sempurna. Karena dosa tidak menguasai kita lagi. Sebab kita ditebus, dibebaskan dari dosa, menjadi berarti dan berkenan kepada Allah. Itu paling penting. Ini yang kedua, menopang ciptaan. Yang kedua, bagian yang kedua ini, kuasa firman Allah. Yang ketiga dikatakan begini, firman Allah memiliki kuasa untuk memberikan hidup baru. Jadi kalau firman Tuhan katakan begini, tetapi siapa yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini firman Allah. Waktu saya membuka hati saya dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati saya, dan saya percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya ciptaan baru enggak? Saya ciptaan baru. Sebab ingat, tidak ada satu manusia bisa kasih jaminan bahwa sorga itu tempat di mana dia berada. Tetapi hanya Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa di sorga harus melalui. Ya kalau orang nggak percaya Yesus, bagaimana mau masuk sorga? Binasa iya. Ini yang perlu kita sadari. Dan kita bersyukur kalau kita menjadi orang percaya kepada Yesus. Itu nggak salah. Tapi itu karena pilihan Allah kepada kita. Jadi bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Nah, bagian yang keempat dikatakan, firman Allah juga menyalurkan kasih karunia, kuasa, dan pernyataan yang dengan orang percaya bertumbuh dalam iman dan komitmen kepada Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang begini, saya nggak percaya tuh Yesus, ya udah, saya mau tinggalkan, silakan. Yesus nggak melarang, silakan. Ingat, pilihan itu ada pada kita. Berarti dasar imannya kurang. Pengetahuan tentang Allah di dalam Kristus Yesus minim. Dan hubungan dia dengan Allah tidak ada sama sekali.
Tetapi kalau orang yang menjadi ciptaan baru, membangun hubungan bersama-sama dengan Kristus, dia punya hubungan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, dia tidak akan goyah. Bapak Ibu tahu kalau pohon itu makin tinggi, dan kalau akarnya tuh akar serabut, ya, itu dia tidak akan goyah. Karena akarnya kemana-mana. Memang akarnya nggak kelihatan, tapi pohon itu bisa bertumbuh dengan sendirinya, dan kita melihat, wih, pohon itu indah sekali, buahnya enak sekali. Tapi kita pernah tahu nggak ada akarnya di bawah? Kita nggak pernah tahu. Yang kita cuma tahu pohon dan hasil dari pohon itu. Tapi coba, waktu angin badai menerpanya, goyang nggak? Tapi kalau pohon itu tidak berakar, itu pohon tumbuhan, ya, kayak pohon plastik begini, kena angin jatuh nggak? Tumbang. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita punya dasar landasan di dalam Kristus Yesus harus kuat. Jangan pernah bergeser. Tunjukkan bagaimana kita melekat dengan Kristus, melekat dengan Dia, jangan goyah. Dan terus tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Allah tidak akan tinggalkan kita. Yang kelima, firman menjadi pedang yang diberikan kepada kita untuk melawan iblis. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu, tapi kalau di dalam kekristenan, kalau ada orang yang kerasukan, gampang, pegang aja di dalam nama Yesus, iblis pergi nggak? Nama di atas segala nama, Yesus namanya. Tapi kalau di luar Kristus, belum tentu. Belum tentu. Orang itu bisa menjadi parah, iya. Tapi kalau di dalam Yesus, waktu kita mandikan orang itu, kita doa, kita kasih makan, kita doa, orang itu sembuh. Contohnya, istri saya nanti kapan-kapan dia bersaksi. Maaf Bapak Ibu, kalau lihat beras itu udah belatung. Seperti beras itu bergerak. Tingkat tinggi stres istri saya. Datang ke teman-teman yang medis, teman-teman bilang apa? Suami kamu pelepasan. Pergi aja sama suami kamu. Saya bilang, ya sudah, sini non, kita berdoa. Apa yang terjadi? Beres. Karena apa? Saya tinggalkan 6 orang yang sudah sembuh, yang saya tanganin dari kejiwaan, saya kembalikan ke keluarga mereka. Saya bilang sama istri saya, ayo kita dekat dengan tempat kerja kamu. Maksudnya tempat pelayanannya. Udah, doa, beres tuh. Kalau tanya dia, bagaimana waktu dia mengalami tekanan itu, dia juga bingung. Yang saya tahu waktu dia cerita, itu seperti ada dalam satu ruangan, tapi ruangan itu tertutup. Tidak ada jalan keluar. Bagaimana tuh keadaan kita? Itu istri saya alami. Maka itu saya katakan buat anak-anak saya, kurang ajarlah boleh buat bapamu, jangan buat ibumu. Bahaya. Ada pepatah katakan, sorga di bawah telapak kaki ayah. Gitu kah? Ibu. Puji Tuhan kalau kalian-kalian cantik-cantik yang calon-calon ibu, ya berbahagialah. Ya, supaya hidup bersama-sama dengan Tuhan, supaya anak-anak dan cucu nanti takut akan Tuhan. Ini paling penting. Oleh sebab itu yang ke-6 dikatakan, akhirnya firman Allah memiliki kuasa untuk menghakimi kita dan sesama kita. Waktu saya persiapkan firman ini ditujukan kepada saya enggak? Kepada saya. Dan saya berkhotbah ini, saya senang berkhotbah karena apa? Firman ini udah duluan menghantam saya. Iya ya, kalau bukan firman Tuhan, bagaimana saya bisa lahir? Emang saya tahu kapan saya lahir dari ayah saya Latu Perisa, ibu saya Dias? Kapan? Saya nggak pernah tahu. Sekarang baru saya tahu, oh ternyata ayah saya itu Abraham Latu Perisa, ibu saya Marice Dias. Dulu saya nggak tahu, tapi saya bersyukur karena Tuhan yang menempatkan saya di tengah-tengah keluarga, dan itu bukan kebetulan, tapi itu adalah rencana Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi kalau orang yang masuk, ya memang saya udah lahir dari keluarga ini kok, tapi kalau saya tidak, itu Tuhan yang tentukan.
Saya menjadi orang percaya dan dipanggil Tuhan pun, ya. Karena itu pilihan dari Allah, bukan saya yang memilih. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, tanggapan kita terhadap firman Allah itu sendiri. Alkitab menerangkan dengan jelas sekali bagaimana kita harus menanggapi firman Allah dalam berbagai bentuknya. Kita harus rindu mendengarkan firman Allah dan berusaha memahaminya. Bagaimana kita rindu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu kita datang pagi-pagi dari segala kesibukan kita membuka kebenaran firman Allah, jangan pernah berpikir begini, bagaimana saya bisa mengerti? Baca saja. Dan katakan buat Tuhan, Tuhan, coba jelaskan ayat ini apa maksudnya buat saya. Tuhan akan jelaskan. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab, ya dan amin. Ini bukan sekedar tulisan, tapi ini adalah firman Allah yang mampu dan sanggup berbicara secara langsung kepada kita. Waktu kita membaca, kita akan mendapat remah. Apa remahnya kepada kita? Masing-masing kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 bisa berbeda-beda. Karena itu adalah rema, dan Allah tidak pernah membatasi itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus perhatikan bahwa firman Allah itu ya dan amin, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa dikatakan sifat firman Allah itu seperti apa, kita tidak pernah bisa melihat, tapi kita bisa merasakan apa yang bekerja dalam kehidupan kita. Waktu firman itu bergejolak dalam kehidupan kita untuk memakai kita dan membuat kita tinggalkan tempat dan zona nyaman kita, kita mau nggak mau. Waktu kita tetap bertahan, kita akan dipaksa untuk keluar. Waktu kita keluar, baru kita akan melihat, wah ternyata benar ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dengan kita bukan kebetulan. Bapak Ibu, gempa itu juga punya mata. Dia mencari lokasi-lokasi tertentu. Jadi nggak perlu takut. Apa yang terjadi dengan dunia ini, kita bersama Tuhan melakukan perkara yang besar. Jangan takut kehidupan kita. Jangan takut orang tua kita. Jangan takut masa depan mereka. Tuhan sudah taruh. Dan Tuhan sudah punya cara untuk memelihara mereka. Jadi lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita. Dan apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita dan orang lain, lakukan. Itulah firman. Dan yang kedua, kuasa firman Allah. Kuasa firman Allah itu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita bukan orang percaya, silakan. Orang mau katakan apa buat kita, jangan pernah takut. Tapi kalau itu orang percaya, katakan, Tuhan, ampuni saya kalau saya salah. Tapi mari Tuhan, dengan kasih-Mu saya kembalikan kepada orang tersebut. Bisa? Bisa. Jadi jangan menentang. Kalau orang itu bukan orang percaya, nggak usah takut. Nggak akan mempan perkataan dia kepada kita. Apapun, sekalipun dia dukun, dia katakan, kamu mati, nggak akan mati. Ini nyata. Dan pengalaman saya, bahwa bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang terakhir, tanggapan kita terhadap firman. Bagaimana kita mau tetap tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus Yesus atau tidak? Jangan tergiur dengan dunia ini. Tawarannya bisa saja, wah kamu boleh, saya tempatkan kamu di tempat ini, rumah yang mewah, kendaraan. Apakah kita memiliki keselamatan? Itu hanya semu, kesenangan sementara. Yang perlu kita cari, sekalipun kita susah di dalam dunia ini, makan Senin Kemis, tapi bersama Tuhan itu alangkah indah. Karena damai sejahtera dari Tuhan itu tidak pernah diberikan oleh manusia. Yeremia 29 ayat 11 sebagai ayat penutup buat kita, apa bunyinya? Rancangan yang ada pada Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita umat manusia, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita bersyukur bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus Yesus, kita memiliki damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau mau memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Siapkan dan lengkapi kami Tuhan. Pakai kami dimanapun kami berada. Jadikan kami sesuai dengan kehendak-Mu.